Berapa? 35, Kak. 35. Ya, Kak. Terima kasih Kak Rayani sudah membantu. Sampel penelitian yang saya dapat dari program lansia itu sebanyak 360 orang dimasukkan ke dalam rumus seperti ini, dan setelah dihitung menghasilkan 170 sampel. Tapi untuk menghindari terjadinya drop out ditambahkan 10% sehingga jumlah sampelnya nanti 187 responden. Jadi rumus yang saya pakai seperti ini. Ya, makasih Mbak Desi. Terima kasih Kak. Ada Itu ada pertanyaan? pertanyaan di chat. Ada dari Bu. teman-teman di Dari chat. di chat Oh tuh iya, ada Bu. Bu Iriani. Baik, Bu. Pertanyaannya dari siapa ini? Mbak Desi ya? Desie France. Mohon izin bertanya untuk Mbak Desi. Untuk konsumsi kalium dan natrium, apakah melalui riwayat recall 24 jam? Mohon maaf ya, saya off-kan karena ada check up di RSUD. Makasih. Silakan Mbak Desi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk menghitung kalium dan natriumnya nanti saya menggunakan formulir semi kuantitatif food frequency questionnaire, bukan food recall, karena kalau food recall itu hanya mengetahui asupan untuk beberapa hari, 1-2 hari, sedangkan yang saya akan teliti dan mau dilihat asupannya itu yaitu untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang mungkin 1 bulan, bahkan ada yang bisa setahun. Jadi saya lebih memilihnya untuk SKFFQ-nya daripada recall-nya. Karena kalau hipertensi kan itu berdasarkan asupan yang sudah lama dari jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan hipertensi, sehingga saya memakainya formulir SKFFQ-nya daripada food recall. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Gimana Mbak Desi? Terjawab sesama Desi. Ini sesama Desi. Iya, satu Desinya Maluku Utara, Bu. Satu Tanah Toraja. Oh iya, baik Mbak. Tadi saya kira pakai recall 24 jam. Ya. Jawab ya. Ada lagi teman-teman? Cukup Bu, mungkin dilanjutkan ke penguji saja ya Bu. Penguji ya. Sudah cukup Baik. 2 saja. Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya saya berikan waktu kepada penguji 3, Ibu Ria Purnawian Sulistiani SGZ MGZ untuk bertanya, memberi saran serta masukannya kepada Saudari Desianti Komonto. Kepada Ibu Ria, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada Bu Desianti sudah sampai pada tahap ini. Semoga kedepannya diberikan kemudahan. Baik, sebelumnya saya mau apresiasi sedikit sama Bu Desianti karena mengangkat sesuatu hal yang baru, yaitu terkait dengan rasio lingkar pinggang tinggi badan. Ya, ini memang belum banyak dijadikan variabel ya, karena kan kebanyakan IMT, RLPP seperti itu, Lila. Cuman
keterbaruan ini saya harap nanti ditunjang dengan kemampuan Bu Desianti melakukan pengambilan data yang tepat. Begitu. Oke, suara saya dapat terdengar dengan jelas ya Bu Desi? Bisa, Ibu. Bisa ya? Sangat jelas, Bu. Sangat jelas ya, oke. Nah, ada beberapa penulisan yang masih salah, typo, kemudian penulisannya belum tepat, yang seharusnya ditulis miring, belum ditulis miring. Nanti silahkan saya kirimkan yang dari saya ya Bu, untuk diperbaiki secara penulisan. Baik, Ibu. Kemudian di sini nanti berarti yang akan menjadi subjeknya adalah lansia ya Bu. Iya, Ibu. Sebentar. Saya masuk dari mulai di pendahuluan dulu, Bu. Silahkan untuk dibuka di bagian pendahuluan. Iya. Saya ingin Di-share ya, bertanya. Bu? Di-share ya? Atau Enggak usah, enggak nggak apa-apa. usah? Oh iya, Cuma baik. Bu Desi silahkan untuk dibuka di halaman 2, bagian pendahuluan. Iya. Iya, Bu. Di situ di kalimat paragraf pertama, hipertensi bersifat diturunkan individu dengan riwayat keluarga hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Maksudnya apa, Bu? Jadi hipertensi itu lebih berisiko dua kali eh, bisa terkena hipertensi dibandingkan dengan eh, orang yang tidak mempunyai riwayat hipertensi dari keluarganya. Tolong nanti kalimatnya diperbaiki ya, Bu. Redaksinya, Bu, ya. Iya, betul. Begitupun juga pada kalimat selanjutnya yang pada penelitian yang dilakukan oleh Suparta dan Rasmi, 2018 ada hubungan yang bermakna. Sudah ketemu Bu Desi? Iya. Nah, silakan itu nanti diperbaiki. Saya tahu maksudnya itu penelitian Suparta dan Rasmi itu 2018. Cuman cara penulisannya tidak seperti itu. Nanti silakan diperbaiki ya, Bu. Dan di sini saya menemukan banyak sekali Bu Desi itu kalau menulis di kalimat awal itu banyak menggunakan kata selain itu, selain untuk, selain itu, selain itu. Nah, itu tolong diperbaiki ya, Bu. Karena nggak nyaman dibacanya. Gitu ya, Bu. Kemudian yang bahasa Inggris tolong dicetak miring. Nah, ini Bu, untuk penetapan LPTB-nya, bisa diceritakan kepada saya, Bu, cara pengukuran LPTB itu seperti apa? Jadi rasio lingkar pinggang ini nanti hasil pengukuran dari lingkar pinggang nanti dibagi dengan tinggi badannya, Ibu, dalam senti semuanya. Misal tinggi badan saya, itu 160, lingkar pinggang saya misal 80. Terus gimana caranya?
Misalnya berat lingkar pinggangnya 80, tinggi badannya 160. Jadi hasilnya baginya itu 0,05. Jadi tidak beresiko, Bu. Jadi dia langsung Jadi kode. lingkar pinggangnya langsung dibagi ke tinggi badan, begitu Bu. Iya, Bu. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi adalah cara mengukur lingkar pinggang itu seperti apa, Bu? Dengan cara lingkar pinggangnya itu melingkar pada bagian perut di titik tengah antara di bawah iga. Yang lingkar iga paling bawah dan di pas di atas 3 cm di atas pusar. Oke. Alatnya menggunakan apa, Bu? Meteran, Bu, metin, Bu. Oh, oke. Kemudian kalau untuk pengukuran tinggi badan, caranya seperti apa? Dengan alat yang digunakan menggunakan stadiometer. Lansianya berdiri tegak di atas di pijakan tinggi badan, kepala, belakang, bokong dengan tumit itu menempel pada batang. Ditempelkan. Yang menempel berapa titik, Bu? Kepala, punggung, bokong dengan tumit. 4. Oke. Kalau misalkan lansianya nggak bisa berdiri tegak? Kalau tidak pikirannya eksklusif itu ya. Kan ini lansia ya, Bu, soalnya ya, Bu. Eksklusif berarti, Bu. Tidak masuk dalam kriteria inklusif itu. Ya. Nah, coba nanti itu dipertimbangkan kembali ya, Bu. Semisal tidak bisa, lansianya tidak bisa berdiri tegak, otomatis pengambilan data dengan metode tinggi badan itu menjadi tidak valid. Kalau menggunakan stadiometer secara langsung. Gitu. Mungkin nanti ada metode lain seperti itu yang nanti bisa didiskusikan. Kemudian kembali ke RLTP, Ibu, di sini itu kan titik potongnya 0,5. Ada yang 0,51, ada yang 0,47. Nah, ada yang di Jawa 0,4705, ada yang 0,5063. Nah, Ibu akan menggunakan yang mana? Bila dia angkanya menunjukkan angka itu ya, Bu. Bukan, maksudnya nanti cut off point dari RLTP itu yang mau dipakai mana? Karena ini kan berdasarkan penelitian ada macam-macam nih, Bu. Bahkan di 2015 ini di Jawa 0,475, 0,5063. Kalau nanti Bu penelitian di sana ya? Iya, Bu, di sana aja, Bu. Berarti pakai yang mana? Yang 0,5? Yang 0,5, Ibu. Berarti berdasarkan penelitiannya Melani. Ya. Oke. Kalau Melani itu 0,51 buat perempuan, 0,47 buat laki-laki, Bu. Kalau yang 0,5 tuh Aswell. Iya, Bu, yang Aswell, Bu. Tadi saya ambil. Nah, ya, coba di-recheck ya, Bu. Ini kan kalau Dumailani itu kan di daerah urban. Kalau Ibu nanti penelitiannya di daerah apa, Bu? Di daerah pedesaan. Pedesaan atau perkotaan? Pedesaan, Ibu. Oke, pedesaan ya. Oke, coba nanti dicek ya, Bu. Kalau ini kan sudah ada sensitivitas sama spesifitasnya pada punyanya Melani. Punyanya Aswell, coba dicek sensitivitasnya sama spesifitasnya. Jadi coba dikaji. Aswell
bandingkan Melani. Kalau punya Melani ini kan lebih spesifik antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan kalau Aswell itu kan dipotong tidak memandang jenis kelamin, ya pokoknya 0,5. Nah, kita coba dibandingkan dari segi sensitivitas sama spesifitasnya itu lebih bagus mana. Jadi nanti punyanya Aswell dicek lagi ya Bu, sensitivitasnya sama spesifitasnya. Supaya kita bisa tahu lebih bagus yang mana, Aswell atau Melani. Iya kan nanti Gitu ya, Bu. ada juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau Aswell dia satu ini. Iya, ya nanti dipelajari untuk sensitivitasnya sama spesifitasnya coba dibandingkan ya Bu. Lebih bagus yang mana? Kemudian di sini selain itu Ibu sering di awal kalimat menggunakan kata tentunya, namun, nah itu coba nanti diperbaiki. Kemudian kalau ada singkatan seperti PJK di awal tolong dituliskan dulu kepanjangannya apa. Begitu ya Bu. Lalu di sini banyak yang typo, sudah saya kasih kode, silahkan nanti diperbaiki. Nah, Bu, yang selanjutnya adalah prevalensi. Yang tujuan khusus pertama adalah prevalensi. Prevalensi itu apa sih, Bu? Mengetahui prevalensi hipertensi. Prevalensi tingkat besaran dikatakan bahasa Indonesia. Besaran tingkat. Oke, coba nanti didiskusikan ya Bu, yang masalah prevalensi. Arti katanya ya Bu. Iya, kemudian melihat dari metode Ibu ini ngasih kerja di mana Ibu? Puskesmas Ibu. Puskesmas. Oke, karena saya melihat sampel Ibu jumlahnya banyak. Ibu ada waktu untuk mengambil data sebanyak itu, dibantu siapa atau ini primer ya Bu? Iya. Rencananya gimana nanti penelitian Bu? Ini kan nanti posyandulansianya nanti mulai dari tanggal 7 sudah mulai Bu. Tiap posyandu balita itu ada posyandu lansia. Jadi nanti saya ikut. Nanti di posyandu lansia itu ada teman yang bertugas di situ Ibu. Nanti saya dibantu sama teman yang bertugas di setiap posyandu itu Bu. Oke. Oh, berarti nanti untuk yang pengukuran lingkar pinggang dan tinggi badan yang mengukur Ibu Desi sendiri atau Ibu ambil data dari teman-teman kader? Saya mau ukur sendiri Bu. Oh, mau ukur sendiri ya? Oke. Baik. Nah, ini Bu, untuk penulisan naskah saya menemukan tabel-tabel di skripsi Ibu ini masih tabel tertutup, belum tabel terbuka. Silakan nanti edit ya, Bu. Kemudian untuk dibuka halaman yang mencantumkan kerangka teori, Bu. Sudah ketemu Bu kerangka teori? Sudah ya, Bu. Ibu, saya mau bertanya. Pengetahuan itu apakah bisa mempengaruhi secara langsung tekanan darah? Bisa Ibu. Bisa? Iya. Gimana caranya? Dengan pengetahuan lansia mengenai bagaimana asupannya, bagaimana dia pola aktivitasnya, bagaimana dia mengatur pola hidupnya yang sehat, sehingga bisa mempengaruhi tekanan darah. Apa yang dia Berarti kan melalui dengan apa yang dia makan dan apa yang dia lakukan aktivitas fisiknya kan Bu?
Berarti kalau seperti itu di kerangka teori, apakah relevan kalau pengetahuan langsung mempengaruhi tekanan darah atau melalui aktivitas fisik dan asupan makan? Coba dibuka, buka proposalnya Ibu. Iya, Bu. Bukan. Ya kan? Kan nggak bisa langsung. Pengetahuan itu kan mempengaruhi melewati aktivitas fisik, asupan makan, baru ke tekanan darah kan, Bu. Jadi nggak bisa langsung garisnya langsung seperti itu. Ya, jadi ketika membuat kerangka teori itu memang harus sedikit lebih berpikir. Oh, ini mekanismenya, ini bagaimana ya polanya seperti itu. Memang itu bagian dari faktor yang tidak diubah, tapi posisinya tidak sama seperti itu. Gitu ya, Bu. Oke, nah ini yang menarik di bab 3 adalah nanti Ibu ambil data dari 12 posyandu, kemudian yang akan diambil ada 180. Lalu cara memilih 187 itu bagaimana? Dari 187 itu nanti dipilihnya secara random dengan dibagi per posyandu itu. Per posyandu ya, Bu, ya. Jadi harus rata dari 12 posyandu ya, karena ini kan kita mau melihat gambaran keseluruhan. Jadi nanti silahkan Bu dibikin seperti tabel. Oh, posyandu A itu mau diambil berapa, posyandu B diambil berapa, posyandu C diambil berapa. Itu ada rumusnya. Ada perhitungannya. Begitu. Ya, Bu. Nanti gimana, Bu? Misalnya, Bu, kan distribusi lansia per posyandu itu berbeda. Ada yang nah makanya ada yang satu posyandu, Bu, yang hanya cuma 15, ada yang sampai ini bisa enggak, Bu? Kalau dia enggak cukup pas nanti masuk rumus, dia dialihkan ke posyandu lain bisa. Jadi begini, Bu. Jadi nanti itu ketika mengambil itu bukan 187 dibagi 12. Oh, misalnya diambil misalnya 15-15 itu bukan seperti itu. Tapi kita melihat proporsi dari setiap posyandu. Oh, misalnya ada rumusnya nanti, Bu. Jadi tidak mungkin tidak cukup. Tapi memang, berarti kalau semakin sedikit yang diambil sedikit. Tapi itu ada rumusnya. Jadi perhitungan posyandu A mau diambil berapa itu juga bergantung dari jumlah lansia yang ada di sana. Gitu, Bu Desi. Jadi silakan nanti mungkin itu bisa didiskusikan ya, Bu, atau mencari referensi terlebih dahulu lalu didiskusikan supaya metodenya ini tepat karena Bu Desi nanti mengambil data cukup banyak. Eman-eman sayang sekali kalau caranya tidak tepat. Begitu ya, Bu. Kemudian yang selanjutnya, kenapa lansianya usia 60 sampai 69 tahun? Saya ambil di puskesmas itu ada 3 kategori, Bu. Ada yang pralansia. Pralansia itu dari 45 sampai 59. Lansianya itu 60 sampai 69. Yang siapa itu kategorinya? Yang di atas 70, Ibu. Jadi saya satu kategori, satu persepsi dengan lansia, jadi saya ambilnya satu bahasa dengan program lansia Ibu 60 sampai 69. Dengan sumber dari WHO juga. Oke, baik. Karena ini sudah map, Bu. Oke. Bu, nanti tolong untuk diperbaiki untuk definisi operasional ya, Bu. Karena menurut saya definisi operasionalnya ini belum tepat. Ya, definisi RLTB itu apa sih? Definisi hipertensi itu apa sih? Itu belum tepat. Silakan nanti diperbaiki ya, Bu. Kemudian untuk di bagian pengolahan data itu kan ada cut off point. Oh, dikatakan natriumnya tinggi berapa, cukup berapa, kaliumnya berapa. Nah, itu tolong
lampirkan referensinya ya, Bu. Sama terakhir dari saya mau konfirmasi terkait ini, Bu, riwayat penyakit hipertensi. Riwayat penyakit hipertensi itu kan ada dari kakek, nenek, ayah, ibu. Nah, itu formulir checklistnya seperti apa? Apakah kalau sudah, oh misalkan, oh saya ada tapi cuman kakek, nenek, ayah, ibu saya tidak. Apakah itu dianggap ada? Dianggap ada, Bu. Kalau sudah satu garis keturunan ada, Bu, sudah dikatakan. Itu referensinya dari mana? Dicantumkan juga. Atau mungkin kalau nanti Bu Desianti cari-cari jurnal, menemukan kuesioner riwayat keluarga yang lebih spesifik, itu lebih bagus lagi. Gitu. Ya, dari saya cukup itu. Maaf agak lama, saya kembalikan ke Bu Iriani. Baik, terima kasih kepada Ibu penguji 3, Ibu Ria Purnawian Sulistiani SGZ MGZ atas pertanyaan, masukan, serta arahannya kepada Mbak Desianti Kamonto. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu penguji 2, Ibu Insinyur Purwanti Susantini MKes untuk bertanya, memberikan saran, serta masukannya kepada Mbak Desianti Kamonto. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Iriani. Bu Iriani, wah ternyata masih semangat ya. Ya harus semangat. Iya Bu, semangat Masih Bu. membela Tetap. bangsa dan negara dan teman-teman. Insya Allah selalu Bu, supaya mereka juga maju Bu. Iya, selamat Mbak Desianti, Ibu ya, Bu Desianti. Ini semester berapa Bu Desianti? Atau tahun berapa mungkin ya? Kalau LG. Apa di adik kelasnya Bu Iriani? Angkatan, Ibu. Oh, satu angkatan. Oh, enggak apa-apalah. Yang penting ngebut ya, Bu. Iya, Ibu. Itu kemarin Pak Ma'ruf itu berapa hari itu nggak boleh pulang sama saya tuh. Langsung kompre dia. Ya, tapi memang ke sini udah bawa data gitu ya. Memang kalau belum bawa data ya saya nggak bisa nyegah juga itu kan. Jadi model-model seperti itu memang kayaknya Mbak Nisa perlu ditekan ya. Biar nggak banyak yang saya juga masih punya teman-temannya Bu Iriani yang belum proposal juga. Tapi Bu Desi selamat ya sudah lebih dulu dibandingkan yang belum gitu kan. Bu Iriani, saya melihat judul Anda itu panjang memang ya. Bu Desi Bu. Bu Desi, aduh astagfirullah, Bu Iriani terus ya. Bu Iriani Ibu kangen bosan saya dengan kayaknya. saya ditanya terus sama Bu Pur dulu ya gitu kan. Alhamdulillah Ibu selalu ingat saya. Bu Desi judulnya lebih dari 15. Ya. Panjang sekali. Ada 26 saya lihat itu. Nanti coba tolong dibuat bagaimana sehingga hanya 15 maksimal. Kemudian latar belakang itu terlalu banyak. Nggak usah banyak-banyak. Yang perlu hanya secara detail di tinjauan pustaka, letakkan di tinjauan pustaka. Ya, jadi definisi-definisi itu nggak perlu di sana. Yang penting kenapa ibu ngambil judul itu? Ya, kenapa ibu ngambil di lokasi itu? Itu yang penting adalah itu. Ya, kalau standar RLP tinggi badan TB itu harus 0, sekian dan sekian itu tadi sensitivitasnya itu nanti ditaruh di tinjauan pustaka aja, di latar belakang tidak perlu. Gitu. Kemudian untuk tujuan khususnya itu nggak mengetahui ya Bu, yang untuk univariat itu mendeskripsikan. Yang A, B, C, D, E itu mendeskripsikan aja ya Bu katanya. Kemudian, nah ini kalau hubungan antara ini dan ini, antara ini dengan ini, atau antara ini terhadap ini. Itu kata yang dipakai karena ini kan hubungan ya, bukan perbedaan atau bukan intervensi gitu kan.
bukan case control. Berarti yang tepat hubungan atau terhadap, hubungan dengan antara ini dengan ini atau hubungan antara ini terhadap ini. Apa Bu? Terhadap atau dengan? Faktor resiko ini terhadap kejadian ini, ya itu terhadap. Ya, jadi Anda dengan katanya, pakai kata dengan bukan terhadap. Hubungan antara pengetahuan dengan status gizi misalnya gitu. Paham Bu Desi? Di tujuan khusus. Menganalisis hubungan riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi gitu loh. Tidak terhadap. Oh iya. Gitu ya, Bu. Terus bentar ya, saya ini. Tadi sudah banyak dari Bu Ria. Kemudian saya tinggal kurang-kurangnya saja. Bentar Bu, ini agak lama bukanya nih. Terus untuk ini Bu, di kerangka teori daftar kandungan natrium itu dasarnya dari TKPI 2009, benar Bu tahunnya? Maksudnya TKPI 2009 ya? Nanti dicek lagi ya Bu. Kok tua sekali tuh? Ini Anda cari dasar yang kandungan natrium dan kalium yang terbaru ya. Jangan yang tertua, tapi termuda. Termuda tahunnya. Nanti di Nah, ini yang rumus ini saya tanya ini. Anda menggunakan P-nya itu 0,72 dari mana? Yang rumus pengambilan sampel itu. 0,72 dari Aprilia. Aprilia penelitiannya di mana? Prevalensi obesitas sentral sampai 72%, benarkah? Ini membuat, makanya jadinya Anda sampelnya banyak banget nih. Saya kok nggak yakin lansia Anda 366 puskesmas. Apa Anda sudah ini apa Anda kan populasinya kan 6 yang diambil sampelnya nanti kan umur 60 sampai 69. Nah, 366 ini apakah di usia itu atau semua pralansia nanti ya tadi yang disebutkan Bu Desi? Semua pralansia, lansia dan lansia akhir? Gimana ini? 366 ini Bu sudah umum yang lansia Ibu, kategori lansia. Yang 67 sampai yang 60 sampai 69. Ya, 60 sampai 69. Oke. Nah, sekarang 0,72 itu dasarnya dari Aprilia itu dia dia penelitiannya di mana? Ini tapi saya lupa ambil yang kapan Bu. Enggak, soalnya ini menjadi penentu rumus sampel gitu. Soalnya mungkin karakteristiknya beda dengan lokasi ibu. Gitu, Bu. Atau mungkin ibu punya data di puskesmas. Atau paling enggak di penelitian yang di deket-deket dengan lokasi ibu yang karakteristiknya sama. Hampir, bukan sama lah, hampir sama.
Karena Anda sampelnya 170 tambah 10%, jadi 187. Itu saya sih melihat agak berat juga sih. Terus tadi yang disampaikan Bu Ria, cara pengambilannya itu proporsional, harusnya proporsional random sampling, tidak simple random sampling, karena nanti ngambil proporsinya per posyandunya itu, ya kan? Misalnya cara menghitungnya Bu, misalnya posyandu A lansianya 50. Berarti 50 dibagi 366 kali 187 gitu namanya proporsional Bu Desi. Paham ya Bu Desi? Yaitu tadi yang disampaikan Bu Ria itu harus dicantumkan di sini. Nah misalnya nih dari posyandu A ada populasinya 50 gitu ya. Kemudian setelah dihitung ketemu 25 misalnya. Nah sekarang Bu Desi ngambil 25-nya caranya gimana? Di antara 50 yang ada. 25 dari satu posyandu Ibu. Iya, dari 50 yang ada. Ini contoh aja loh Bu. Iya. Saya kan nggak tahu per posyandunya Bu berapa lansianya. Iya. Misalnya kan ada 50 nih setelah dihitung proporsi tadi ketemu 25. Iya. Nah, Bu Desi ngambil 25-nya. Ini penting Bu, karena nanti ini mumpung masih proposal. Nanti kalau sudah hasil ternyata ngambilnya salah, suruh balik lagi. Gimana ngambilnya 25 di antara 50? Dari 25 ini saya mengambilnya pertama harus ada kriteria inklusifnya, memperhatikan kriteria inklusif yang mana masuk dalam kategori sehingga dia bisa dijadikan sebagai sampel. Terus jangan lupa diperhatikan juga kriteria eksklusifnya yang seperti apa. Ini terdapat 2 responden tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua tidak bersedia diwawancarai, itu sudah lepas tidak masuk dalam 25. Tapi kalau mau pengambilan 25 ini saya harus memperhatikan kriteria inklusif Bu yang saya sudah masukkan di proposal. Seandainya yang masuk kategori inklusi dan eksklusinya itu sekarang saya katakanlah ada 40. Nah, kan tinggal mengambil dari 40 kan? Ya enggak? Caranya gimana? Gimana? Gimana Bu? Maaf Bu. Setelah Ibu menginventarisir nih yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi, tadi benar Ibu jawabannya tapi masih kurang. Setelah ketemu inklusi eksklusinya ketemu lagi 40. Mau diambil 25. Nah, gimana? Paham yang saya tanyakan ya? Di random Bu. Saya ambil yang Iya, randomnya gimana? Itu yang saya tanya, semua pakai random memang. Randomnya gimana? Dari 40 yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi, mau diambil hanya 25. Gimana, Bu? Ya di randomnya gimana? Bayangan Ibu random tuh gimana sih? Iya diacak, tapi cara ngacaknya gimana? Itu yang penting. Tadi benar proporsional random sampling sudah nih. Jumlah proporsinya per posyandu sudah kan? Nah, sekarang dari masing-masing posyandu kan tidak semua diambil yang memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Ini saya ngasih contoh aja tadi ya, biar nggak ada, biar ada bayangan. Dari 40 diambil 25 tok nih. Random bener random. Randomnya dengan apa? Bayangan Ibu kalau ngerandom gimana sih caranya? Saya Bu yang kalau nanti
Gimana? Hah? Bayangan ibu loh, ini penting Bu. Nanti ibu nggak bingung di lapangan. Perkiraan saya Bu, nanti kalau sudah dapat yang kriteria inklusif dan eksklusifnya, nanti inklusi dan eksklusi, orang eksklusif ya, loh. eksklusif. Eksklusif kayak asli eksklusif nanti. Ya bayangannya Bu Desi gimana? Ya kan ibu mau melaksanakan. Kemungkinan bisa kan Bu yang masuk kriteria inklusi dan eksklusi lebih besar dibandingkan jumlah yang harus diambil? Kemungkinan ya. Iya, Nah, yuk saya tanya bagaimana caranya? Apa mau diambil semuanya? Sesuai dengan 25. Iya kan, 25 aja lah dari 40. Katakanlah tadi 40 lansia, mau diambil 25. Caranya gimana? Dengan undian, kocok-kocok-kocok gitu, atau dengan sistematis random sampling interval yang sama, atau gimana Ibu Harus Ibu Desi? dengan sistematis, ada Bu caranya sistematis, tapi kita belum tahu Ibu yang pelajari. Bukan sekadar hanya mengambil itu. Di pikiran saya Bu, nanti pada saat itu saya sudah dapat 25, saya akan mengambil sesuai yang secara acak saja Bu. Dari nomor saya dari 10 antrian, nomor 1 saya ambil, nomor 3, nomor 5 gitu aja Bu. Pikiran saya. Ya berarti pakai interval. Ya, acaknya nanti kayak gitu saja. Lah itu harus dicantumkan dalam proposal. Tidak hanya random sampling aja. Ya. Oke, tadi proporsional random sampling dengan cara interval gitu ya. Caranya gimana buat intervalnya? Ayo. Sekarang gimana caranya Ibu? Tahu nggak? Dari 40 mau diambil 25. Intervalnya gimana? Cara menghitung intervalnya gimana? Loh, piye? Nanti saya mau ambil ya. Mereka biasa pakai nomor urut Ibu ya. Ya, 40 nih. 1 sampai 40 udah. Terus? Iya, nanti yang nomor ganjil atau Enggak tiba-tiba 1, 3 kan tidak semua 1 terus 3 terus 5 kan enggak. Gimana cara menentukan intervalnya? Cara menentukan intervalnya adalah 40 dibagi 25. Kan 1 koma. Ya kan? Ya dibikin 2 misalnya baris 1 terus 3 terus 3 terus 5 gitu. Kalau intervalnya 3 ya 1 ke 4, 4 ke 7, berapa 7 gitu. Paham Bu? Makasih Bu. Kok sampai mikir mau nanti gimana caranya? Oke, paham ya Bu ya? Itu ya Bu. Ini nanti kriteria eksklusinya adalah tadi ditambah yang tidak bisa berdiri tegak. Karena ini lansia. Ya, tadi yang disampaikan Bu Ria, gimana kalau yang tidak berdiri tegak? Nggak bisa. Ya, Anda karena memang pakainya lingkar pinggang tinggi badan, otomatis yang tidak berdiri tegak menjadi kriteria eksklusi. Bukan yang tidak bersedia diwawancarai, itu kan kebalikannya yang bersedia menjadi responden, Bu. Jadi eksklusi bukan berarti ini ya, bukan berarti kebalikannya dari inklusi. Ini masukan aja tapi monggo ya Bu, itu masukan aja tapi monggo aja. Nah, ini nanti datanya responden itu ada yang hipertensi dan ada yang tidak hipertensi berarti ya Bu ya. Sampelnya ya. Atau yang hipertensi semua. Ada yang tidak hipertensi. Ada yang hipertensi dan ada yang tidak hipertensi. Pokoknya semua lansia gitu yang memenuhi kriteria tadi ya. Oke. Terus
Skala datanya, ini memang tadi saya setuju dengan Bu Ria, definisi operasionalnya memang masih belum pas. Jadi definisi operasional adalah yang akan dilakukan untuk mengukur tekanan darah itu bagaimana. Ya, keadaan seseorang gitu, keadaan responden, keadaan tekanan darahnya bukan di atas normal, ya. Kan ada yang sampelnya kan ada yang hipertensi dan ada yang normal kan, Bu? Iya, Nah, iya kok di atas normal semuanya ini. Kalau lihat dari DO Anda. Ya, ukuran tekanan darah yang diukur dengan sphygmomanometer. Gitu, gitu aja. Ya. Contohnya itu, Bu, tekanan darah responden yang diukur dengan sphygmomanometer gitu. Terus hasil ukurnya benar ini. Skala ukurnya apa nantinya? Kok ordinal? Kenapa ordinal? Apa Bu skala datanya ini? Ini skala datanya itu Ibu masih salah semua ini. Kecuali yang riwayat keluarga memang benar nominal. Ya, ini harusnya interval ini. Tapi kenapa interval nanti dicari ya. Oke. Terus, nah ini pengkodeannya harus konsisten ya. Misalnya nih, kalau yang tekanan darah tinggi, hipertensi 1, berarti yang beresiko untuk RLPTB-nya ya 1 gitu. Kalau ini kan Ibu enggak. Ya, yang beresiko 2. Asupan natrium yang cukup 2. Harusnya yang lebih. Paham, Bu? Yang beresiko berarti 1. Misalnya kamu mau 1 ya 1 semua gitu. Nanti diperbaiki ya. nggak konsisten gitu ya. Nggak konsisten. Terus untuk data univariat itu nanti diujinya seperti apa gitu loh. Ya, nggak cuman Anda menjelaskan variabelnya. Lah variabel ini nanti disajikan dengan seperti apa gitu. Ya. Misalnya dengan distribusi frekuensi, misalnya gitu. Paham ya, Bu? Ibu, Bu Desi, oke? Nah, untuk yang analisis bivariat, itu apa saja yang akan, data apa saja atau variabel apa saja yang akan dilakukan Kolmogorov-Smirnov? Kan tidak semuanya. Iya kan? Kalau yang nominal maksud dilakukan Kolmogorov-Smirnov ya pasti nggak normal lah. Jadi data-data yang interval, skala data interval itu yang diuji Kolmogorov-Smirnov, kecuali data nominal. Gitu langsung dijelaskan di sini, nggak usah panjang-panjang tapi memeti. Ya, nggak mengena. Jadi nanti kalau yang kan sudah jelas nih, data nominalnya kan yang riwayat saja, yang lainnya kan interval. Gitu kan. Nah, untuk yang Kolmogorov itu yang interval saja. Kemudian nanti apabila terdistribusi salah satunya tidak normal, uji hubungannya dengan Sperman. Kalau normal semua dengan persen gitu aja, Bu. Terus ini penulisan pustaka nanti dicek lagi ya, apakah memang harus ada yang judulnya ini apa hurufnya kapital. Terus Ibu berarti harus melakukan izin ethical clearance ya. Kode etik penelitian ini. Karena memang Ibu lahirnya proposal sesudah ada aturan. Kalau Bu Iriani dulu proposalnya sebelum ada aturan ya, jadi bebas ya Bu Iriani. Kalau Bu Desi harus sudah ada aturan dari Fikes, harus melakukan ethical clearance. Terus untuk yang
kuesioner ini ya, kuesioner semi kuantitatif food frequency questionnaire ini, itu kalau saya sarannya adalah jangan langsung dibuat frekuensinya. Sudah aja hari, minggu, bulan, tidak pernah, tahun dan tidak pernah. Ya, berat URT. URT dulu dong Bu, baru berat nih kebalik. Ya. Ini nanti isinya misalnya dia tiap hari berapa kali sehari. Nah, itu aja. Jangan menentukan ini dulu. Frekuensi ada 4 kali 6 sampai 6 kali itu enggak, hanya hari, minggu, bulan, tahun, tidak pernah, kemudian URT berat gitu Bu. Karena masing-masing jurnal berbeda. Ya, masing-masing jurnal berbeda untuk menentukan frekuensi. Paham ya Bu? Ya. Kemudian item bahan pangan itu jangan terlepas dari yang Ibu cantumkan di tinjauan pustaka tadi. Di tinjauan pustaka Ibu sudah mencari yang tinggi-tinggi toh, natrium dan kaliumnya toh. Nah, itu jangan sampai tertinggal untuk ditanyakan di format ini, di forum SQFFQ ini. Ya, nanti dicek lagi ya, Bu. Tapi kalau ditambahkan dari yang sebelumnya bisa? Boleh ditambahkan justru ditambahkan, cari lagi referensi yang kira-kira natriumnya tinggi dan kaliumnya tinggi. Lah ini yang saya tanyakan yang garam. Cara ngitungnya garam gimana Bu? Cara tanyanya konsumsi garamnya gimana Bu nanti? Kan orang makan garam kan nggak 1 sendok, 2 sendok. Itu kan dimasukkan ke dalam ini kan, ke dalam masakan. Dan masakan itu untuk satu keluarga. Atau misalnya kalau beli di warung itu ya, itu Ibu memang harus bayangin tanyanya gimana. Kalau beli makan di warung gitu, terus gimana cara tanyanya? Kalau saya sih cenderung itu kalau biasanya kalau di dalam kecuali di diet khusus ya. Kalau di perhitungan NBM, kemudian PPH, pola pangan harapan itu diabaikan, itu termasuk bumbu. Tapi kita misalnya ikan asinnya gitu ya, pindangnya gitu, bahan pangannya. Garam-garam itu biasanya kita abaikan sih, karena memang kita mengukurnya susah. Kecuali kalau di ilmu diet, nggak tahu nih, di ilmu diet bisa nggak mengukur, misalnya kita makan sayur 1 mangkok, garamnya berapa mili gitu, saya nggak tahu itu. Itu yang harus dipikirkan Ibu. Nggak asal diisi, tetapi nanti hasilnya tidak akurat, maneman. Itu ya. Jadi baiknya garamnya nggak usah diparut ya Bu ya, mending makanan yang ya kalau saya sih gitu, karena saya orang komunitas, beda dengan orang diet klinik gitu ya. Karena orang komunitas itu diabaikan gitu. Ya. Saya kira itu dari saya kembalikan ke Bu Iriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Penguji 2, Ibu Insinyur Purwanti Susantini MKes atas pertanyaan, masukan, serta arahannya kepada Ibu Mbak Desianti Kamonto. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada pembimbing sekaligus penguji 1, Ibu RR Anissa Ayuning Tias SGZ MGZ untuk bertanya, memberikan masukan serta arahannya kepada Mbak Desianti Kamonto. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Suara saya jelas? Jelas. Jelas Bu. Ya, baik. Selamat Bu Desianti. Akhirnya sudah proposal ya Bu Desianti. Ya, seperti kata Bu Pur tadi mungkin bisa dikebut. Cuman tadi matur nuwun Bu Pur sudah diingatkan ya soal ethical clearance. Jadi sekarang
ada peraturan harus mengurus ethical clearance terlebih dahulu, Bu, sebelum dilakukan penelitian. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi Ibu Desianti menyampaikan kalau akan ada posyandu lansia di tanggal 7, terus habis gitu ada lagi itu kira-kira di tanggal berapa, Bu? Dari tanggal 7 terus Ibu sampai tanggal 18 Bu. 7 sampai tanggal 18. Iya, ada terus itu Bu setiap hari. Setiap hari? Iya. Posyandunya 2 minggu setiap hari. 7 itu 7 Juli ini, Bu. Iya. Kalau setelah bulan Juli, misalnya bulan Agustus, itu di tanggal berapa, Bu? Sama Bu, setiap posyandu itu Bu terlaksananya setiap di tanggal yang sama. Oh gitu, di tanggal 7 sampai 18. Oke, gini. Berarti Ibu hari ini langsung kebut revisian. Ini tanggal berapa sih? 4, 5, 6, 7. Paling tidak kan gini, kalau misalnya sudah bisa diurus, saya nggak tahu kecepatan ngurus ethical clearance, mungkin Bu Pur sama Bu Ria ada pengalaman untuk di sini yang baru. Berapa lama ya, Bu? Bu Pur. Bu Ria, Bu Nisa, sebenarnya kalau sampai selesai, idealnya seperti itu. Tapi prosesnya kadang-kadang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Sambil berjalan ya, Bu. Betul. Sambil jalan, yang penting Bu Desianti ngajukan dulu dengan proposal yang sudah ditandatangani oleh pembimbing, ya, dan penguji ya, Bu Ria ya. Itu diajukan aja. Karena ini kan tidak, resikonya tidak, kalau saya sih ya, resikonya tidak berat banget kan, hanya ngukur berat badan, terus tensi, itu kan nggak beda dengan ngambil darah misalnya gitu, khawatirnya ini ya. Kalau saya sih sambil jalan, ya tapi ngajukan dulu gitu loh. Tetap mengajukan ya Bu, tetap diupayakan supaya apa namanya bisa dapat gitu ya Bu, ethical clearance-nya. Onje sampun. Ya udah, berarti Bu Desianti tetap berlari gitu ya Bu ya, untuk bisa mengejar semuanya. Syukur-syukur kalau misalnya sampai di rentang waktu ini udah keluar gitu Bu. Jadi ibaratnya Ibu sudah jalan itu sudah legal gitu ya Bu Ria. Syukur-syukur ya begitu, idealnya seperti itu. Idealnya begitu, cuman kan kita tidak tahu kecepatan Bu pengurusannya berapa lama. Oke, selanjutnya tadi banyak sekali masukan dari Bu Ria dan Bu Pur, yang mana tadi dari Bu Ria yang saya highlight yang cukup penting adalah untuk cut off. Bu Desianti nanti boleh mencari cut off-nya berapa sih yang sebenarnya untuk cut off yang terbaik untuk ini apa namanya, rasio lingkar pinggang tinggi badan. Kemudian tadi juga di definisi operasional ya, nanti mungkin bisa diperjelas lagi secara operasional. Mohon maaf, ini saya posisi di luar sebab di dalam Bu Tika ngajar udah online. Sampai kampus toh, Mbak? Kamu Bu. Saya masih di rumah. Tadi saya perjalanan. Terus ini baru sampai, terus Bu Tika ngajar di dalam, jadi saya udah di luar aja. Kemudian bentar, ini kok muter-muter. Kemudian ini tadi sempat hilang loh, Mbak Nisa, sempat hilang. Bu Desianti ada beberapa, kayak contohnya ini, kalimat pertama dibaca langsung di pendahuluan. Hipertensi adalah satu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal yang ditunjukkan oleh angka sistolik dan diastolik. Oh ya. Dia ditunjukkan oleh, ya mungkin ini nanti bisa diperbaiki lagi Bu kalimatnya, karena agak, ya saya paham gitu, tapi mungkin ditata lagi gitu. Ya, nanti ya Bu Ria tadi juga sudah menggarisbawahi itu. Kemudian Bu, kayaknya saya ingat dulu tuh
Ibu pernah memberikan naskah ke saya, lalu ada angka 14 variab, 14% itu loh, Bu. Yang banyak sekali itu. Nah, itu ternyata masih saya temukan di bab 2, Bu. Nanti coba tolong dibaca lagi. Jadi itu masih ada tuh 14% variab gitu-gitu. Oh, yang salah typing. 10 ariab gitu-gitulah, Bu. Masih ada yang seperti itu, 13 ariab. 13 ariab masih banyak, Ibu. Ternyata di halaman 13, 14 lumayan banyak yang saya kuningin ini. Nanti coba tolong diperiksa lagi. Itu kok bisa kayak gitu dulu, kenapa ya, Bu ya? Iya, dulu kan sempat ditemukan banyak sekali seperti itu gitu. Kemudian ya tadi saya setuju dari Bu Pur dan Bu Ria untuk tinggi badan. Karena ini Ibu menggunakan rasio lingkar pinggang tinggi badan, jadi tidak bisa, kalau lansianya tidak bisa diukur tinggi badan. Jadi semua lansianya harus bisa berdiri dan diukur tinggi badannya gitu. Dan itu menjadi salah satu kriteria eksklusi. Perlu ditambahkan, Bu, nanti itu. Kemudian Ibu, apakah semua daftar pustaka sudah masuk? Citasinya semuanya sudah masuk? Ada yang terlewat ya, Bu. Sudah. Ada yang terlewat ya, Bu. Kenapa? Ada yang terlewat ya, Bu. Terlalu banyak. Ya, iya banyak yang terlewat di bab 2. Maaf, Bu. Ya, nanti coba tolong dicek lagi mana yang belum. Mungkin Ibu bisa gunakan file Word lain gitu ya. Ini pakai Mendeley nggak, Bu, ini? Cek satu-satu, Bu. Masih ada yang terlewat. Oke, apa namanya? Ya, nanti dicek lagi, Bu. Kemudian untuk cara pengambilan sampel, ini tadi masih agak bingung-bingung gimana gitu ya, Bu ya. Supaya mantap, Ibu coba belajar dulu, nanti bisa didiskusikan dengan apa namanya, saya, Bu Pur, dan Bu Ria gitu. Udah bener apa belum gitu. Tuh. Kemudian oh ya tadi ini Bu, perkara hubungan. Kalau hubungan itu kata sambungnya apa, Bu? Jadi tadi, Bu? Hubungan terhadap. Hubungan itu dengan, Bu. Hubungan X dengan Y. Oh, apa, Bu? Kalau terhadap itu Jadi pengaruh. terhadap. Apa, Bu? Nah, ini masih pakai kata terhadap. Jadi nanti diperbaiki. Kemudian form SKFFQ-nya ya, Bu, kemarin luput belum terkoreksi, menggunakan yang terbuka saja. Sudah disinggung Bu Pur tadi. Kemudian di bagian ya riwayat, Bu. Ini riwayat tadi Bu Ria juga menanyakan. Riwayat keluarga. Ya benar. Riwayat keluarganya di sini belum ada citasinya. Riwayat itu definisi riwayat yang seperti apa? Apakah langsung dari pertama? Bu, mungkin nanti bisa dicari juga referensi misalnya dari ibu bapak langsung berapa persen sih resikonya, kemudian misalnya dari kakek nenek berapa persen kayak gitu. Nah, nanti berarti ibu bisa lembar ini susun dia satu ada yang jadi 4 bocor gambar. ya? Ini ada bocoran ini. Siapa yang bocor? Nggak tahu. Bu Peserta Karmila pasti. Umawaitina, boleh di mute dulu, Bu. Mute dulu. Bocor, Bu. Bu Karmila. Oke, terima kasih. Nah, ya Bu, nanti boleh dicari, mungkin ada jurnal yang menyatakan seperti itu, karena ini Ibu bicara tentang riwayat keluarga. Jadi Ibu bisa mendefinisikan gitu, seberapa besar sih persentase Mbak Desinya hilang. indikator sinyal hilang adalah tidak bergerak. Nah, sekarang udah senyum. Oh, sudah ya. Udah Sandy bisa dengar suara saya? Sudah. Nah, ya nanti coba dicari ya, Bu, yang seperti itu sehingga tadi bisa menjawab pertanyaan Bu Ria juga, dan tadi apa namanya, waktu Bu Ria menyampaikan seperti itu, oh ya, berarti mungkin itu bisa jadikan pembahasan juga, Bu, nanti kalau misalnya ternyata dilihat juga bukan hanya ya dan tidak, tapi nanti dilihat dari siapa yang diabetes, apa hipertensi kayak gitu.
Nah, itu nanti akan memperbesar kemungkinan berapa persen gitu yang memiliki riwayat tersebut sehingga bisa menjadi hipertensi. Mungkin itu sedikit mengulang kembali sih ya Bu yang highlight penting. Nanti silakan Bu untuk mempermudah koreksi dibuat tabel gitu. Apa yang diminta koreksi dari Bu Ria, apa yang diminta koreksi dari Pupur. Kalau saya sih sifatnya kayaknya tadi penulisan dan mengulang kembali apa yang Bu Ria dan Pupur sampaikan juga, jadi bisa disatukan saja. Sudah diperbaiki atau belum dan diperbaikinya di mana. Jadi nanti dibuat nomor, kemudian koreksi, kemudian perbaikannya di halaman berapa supaya mempermudah seperti itu, Bu. Itu ya Bu Desianti? Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan